Pulihkan semua tuli dan buta, kami umat-Mu menghampirimu. Surga dengarlah generasi ini, kami umat-Mu sungguh memerlukan-Mu Tuhan. Ampunilah yang berdosa, agar negeri ini penuh kemuliaan karena nama-Mu. Pulihkan semua tuli dan buta, kami umat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah dan dimanapun berada. Ya, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Kita baru saja merayakan ulang tahun negara kita tercinta. Ya, Indonesia sudah berusia 75 tahun. 75 tahun juga Tuhan Yesus menyertai Indonesia, menyertai setiap kita. Dan saya terlalu percaya tahun-tahun ke depan Tuhan juga akan menyertai kita. Amin. Tuhan juga yang akan berserta dengan kita. Dan biar hari ini kita mau bersama-sama naikkan pujian kita yang terbaik buat Allah kita, buat Yesus kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak setiap keluarga demi keluarga memuji Tuhan. Yeay. Mari katakan Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi. Yes, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan bersama. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri. Amin. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Karena ada kebangkitan besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, semua yang berseru diselamatkan. Mari lebih sungguh lagi kita mau katakan, kita mau terima curahan urapan Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu, yes, manusia di bumi, biar kami anak-anak-Mu menjadi saksi-Mu Tuhan. Oh, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit surga. Besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru samakan nada. Amin. Yes Lord. Besar, yang berseru kepada Yesus bisa. Mari umat Tuhan tepuk tangan. Ada kebangkitan yang besar. Amin.
dengan imanmu katakan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Yes, ini kerinduan kami Tuhan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru, yang berseru, mari katakan yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau ambil waktu sejenak, kita mau sembah Dia. Kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita dengan penuh iman kepada Tuhan. Kita mau sembah, kita mau bermazmur bagi Yesus. Mari nikmati waktu ini untuk menyembah Tuhan. Mari nikmati waktu ini untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Kasih-Mu nyata dalam kami, Yesus. Terima kasih ya Allahku. Yesus. Syadarala barala baralabo, syakarala bayarala syadarala lalaba. Haleluya, haleluya. Syadarala boyarala bayasi. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu besar, Yesus. Syakarala barala bayarala barala bayarala bayarala barala barala. Ini kami Tuhan, kami umat-Mu, merindukan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Shandarala barala barala barala. Uriala boyarala bayasi yarala ba. Sharala bayasi yarala ba. Shandarala barala 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 barala. Uriala basyankarala barala 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 barala. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah, di setiap keluarga. Engkau menjamah setiap kami. Kasih-Mu memeluk kami, memenuhi setiap
kasih Yesus, terima kasih ya Allahku, terima kasih Yesus. Syakarala barala 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 barala. Syandarala barala barala bayarala ba. Syanayarala ba syakarala. Kami terlalu percaya Tuhan. Tuhan mendengar setiap seruan hati kami. Tuhan mendengar setiap kerinduan kami. Bahkan setiap hal yang mungkin tidak kami ucapkan, Tuhan lebih tahu. Dan biar hari ini, saat ini, kami mau tenang di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menikmati Engkau. Tuhan, biar Engkau yang jamah setiap hati, Engkau yang jamah setiap keluarga demi keluarga yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biar setiap kami boleh tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi kita mau katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber benar Tuhan, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari dengan iman-Mu nyatakan kerinduan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Biarlah musik memuji Tuhan, dan biar setiap kita menyembah Dia, sebab Dia Allah yang layak. Terima setiap pujian kita,
setiap ucapan kita. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur kepadamu. Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Yes. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur sumber. Amin. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Katakan tiada yang sepertimu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes Lord, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkaulah yang kudus, layak disembah. Mari kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Pakai waktu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Yesus, bersujud menyembah Dia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang layak terima pujian, Engkau Allah yang layak terima sembah. Dan hanya Engkau yang mau kami sembah, hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Biar saat ini Tuhan melihat setiap kerinduan kami untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Layaklah segala bangsa sujud. Amin. Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Segala kemuliaan bagimu Yesus. Mari bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan saat ini. Mari saudara kita akan naikkan nyanyian pujian buat Tuhan. Ya berikan hatinya. Berikan penyembahan yang pada Yesus sekarang. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Terus. Mari datang pada Yesus saudara. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat suaranya saudara, sembah Dia. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu ini Tuhan, dalam ibadah raya ini kami boleh naikkan nyanyian pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan urapan yang sedang bekerja tengah-tengah kami. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir dalam ibadah ini. Lawat setiap kami ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Yesus. Saudara mulai datang pada Yesus. Mari buka suaranya. Mari berdoa saudara. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Yes, terima pengurapannya. Berbahasa roh saudara, berbahasa roh. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Yes. Terima kuasanya, terima dalam nama Yesus. Semua yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala bala bala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saya berdoa untuk saudara yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan setiap hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga ya Tuhan, dengan sesama Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kami percaya kuasa Allah sedang bekerja. Mujizat akan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi kami Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Urapi hamba-Mu.
untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. 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 Shalom saudaraku, puji Tuhan, saudara yang hadir dalam ibadah raya ini. Saya ingin sharingkan saudaraku dari satu firman Tuhan, dari 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Ini satu pesan yang sangat kuat. Ini bicara tentang kuasa Allah dan juga hikmat Allah. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Buat saudara dan saya yang dipanggil, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi orang yang belum terpanggil, Kristus ini batu sandungan dan jadi kebodohan. Nah saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kata yang namanya kekuatan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 ini, ya, kata kekuatannya itu sama dengan kata kuasa yang tertulis di dalam Kisah 1 ayat 8. Yaitu dalam bahasa Yunaninya disebut dinamis. Saudara, kata kekuatan dalam bahasa Yunani dinamis, ini artinya adalah kekuatan untuk melakukan mujizat. Ya, atau kuasa untuk melakukan mujizat. Yang kedua adalah kekuatan untuk memiliki karakter yang unggul sebenarnya. Ya, moral dan perilaku. Yang ketiga adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Harta kekayaan. Ini dahsyat sekali kata dinamis ini saudaraku. Nah, di dalam Kisah 1 ayat 8 katakan kamu akan menerima kuasa, dinamis. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi rupanya saudara, kekuatan Allah. Saudara, hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Saudara, ketika ada Kristus tanah, saudaraku, disitulah ada dinamis. Kita butuh dinamis. Kita butuh kuasa Allah. Kita juga butuh hikmat Allah, Sophia. Nah hari ini saudaraku yang kasih Kristus, saya ingin bagikan apa sih yang dimaksud dengan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tadi saudaraku, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat. Apa maksudnya? Gini saudaraku, saya kasih contoh aja yang gampang. Saya tentang jemaat. Pada waktu itu masa di krisis moneter tahun 98. Jemaat ini saudaraku yang Kristus, mereka ini udah gak tahu lagi saudaraku apa yang harus mereka lakukan untuk melunasi hutang-hutang. Ya semua hartanya sudah gak ada. Rumah juga kontrak. Ya kendaraan juga tidak ada. Pekerjaan sudah tidak ada. Hanya penagih hutang yang datang. Tapi satu saudaraku, keluarga ini percaya akan kehebatan daripada Kristus. Ya, Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus itu adalah hikmat Allah. Mereka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu saudaraku Yesus Kristus, kita tuh ada menara doa. Di Palembang ini ada menara doa. Saya Sabta adalah gembala rayon saudara. Di Sumatera Selatan dan Bangka. Ya tinggalnya di Palembang. Jadi GBI Musi Palem Indah. Jadi pada masa-masa itu saudaraku, jadi keluarga ini hampir tiap hari masuk menara. Di menara ya kita doa muji nyembah, merasakan hadirat Allah yang begitu kuat. Merasakan hadirat Tuhan lebih kuat. Kita bagi firman dan lain sebagainya. Keluarga sangat mengasihi Tuhan. Sampai akhirnya saudaraku, pada waktu Tuhan yang sempurna, Tuhan tuh jawab doa mereka. Tuhan buka jalan lewat
hanya beberapa uang yang keluarga ini punya, Tuhan pakai. Jadi satu bisnis pelan-pelan akhirnya berkembang besar sekali. Dan sekarang keluarga ini sangat diberkati, melayani Tuhan secara luar biasa, saudaraku yang kasih Kristus. Kalau saudara dan kalau kita mengalami masalah dalam keuangan, kuncinya kita perlu untuk datang pada Tuhan, pada Kristus. Supaya kita bisa memiliki yang namanya apa? Kuasa, kekuatan Allah. Kekuatan Allah dinamis. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa, mujizat apa? Mujizat keuangan. Bebaskan kita. Katakan amin saudaraku. Ya. Keluar dengan cara yang ajaib. Ngalami saudara mujizat keuangan. Utang pelan-pelan dilunasi. Lalu saudaraku, Kristus juga adalah hikmat Allah. Setelah kami ngobrol, beliau ngalami terobosan. Mereka bilang, dulu kami kalau mau kerja apa, selalu harus ada utang. Harus pinjam bank, pinjam uang bank, pinjam uang. Semua yang kami mau kerja, pakai uang bank. Sampai akhirnya, pada waktu bunga bank begitu tinggi, kami langsung kolaps. Mulai sekarang Pak Sabta dia bilang, kami dapat hikmat dari Tuhan. Kami tidak lagi mau pinjam bank untuk ekspansi bisnis. Kalau mau ekspansi, dasar dari uang yang ada. Kalau utang bank untuk standby, bukan untuk pembiayaan ekspansi, hanya untuk standby saja. Itu hikmat yang Tuhan beri. Jadi saudaraku Yesus Kristus, di dalam jadi artinya di sini ada apa? Kuasa Allah itu seperti kayak menyingkirkan segala halangan-halangan di sepanjang hidup kita. Hikmat Allah menuntun kita, mengarahkan kita di sepanjang jalan hidup kita. Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Pesan Tuhan hari ini buat kita semua adalah, saya ingin ajak saudara percaya sama Tuhan. Efesus 1 ayat 19 sampai 20 katakan begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada apa? Alkitab. Percaya pada firman-Nya. Kalau kita percaya, saudaraku, mungkin buat orang lain dianggap kita ini orang bodoh. Tapi kalau kita percaya, walaupun dia anggap bodoh oleh orang lain, kita mau lakukan itu karena kita tahu Kristus adalah dinamis, Kristus adalah Sophia, Kristus adalah kuasa Allah, Kristus adalah hikmat Allah. Kita percaya itu. Kalau kita percaya itu, kita mengerti bahwa kami butuh yang namanya pertolongan datangnya dari Tuhan. Kita akan lakukan itu. Saya akan berikan contoh saudaraku yang Kristus tentang gini. Tentang hikmat Allah dalam Alkitab. Yaitu tentang hal apa? Memberi dan menerima. Coba kita buka Alkitab kita dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ini dua ayat ini benar-benar bertentangan dengan apa saudara? Hikmat dunia. Kalau hikmat dunia, siapa menyebar harta bukan bertambah kaya, katanya bertambah miskin. Ya kan? Hemat itulah pangkal kaya. Tetapi di sini ada orang yang menghemat secara luar biasa, kok selalu berkekurangan. Tapi orang yang memberi, banyak memberi berkat, diberi apa? Kelimpahan. Ini bertentangan banget. Artinya apa saudara? Hikmat Allah tuh buat manusia tidak bisa diselami. Saya ingin sharingkan tentang terobosan sebenarnya saudara. Hikmat Allah. Ya kan? Kuasa dan hikmat Allah. Ini yang bisa, kalau kita percaya ini, saudara, ini akan membawa kita kepada kehidupan yang mengalami
terobosan. Contoh, kita tahu saudaraku bahwa Maria itu berasal dari Betania. Maria berasal dari Betania. Maria, Marta, Lazarus. Saudara, kata Betania itu artinya adalah house of death atau rumah korma. Atau yang kata lain lagi adalah house of misery. Rumah kesengsaraan atau kemiskinan. Kalau saudara baca ya kan sejarah cerita bahwa sebenarnya wilayah tempat daripada tinggal Maria, Marta dan Lazarus. Ini wilayah yang dicengkram, yang diikat oleh apa saudara? Roh kemiskinan. Sebenarnya saudaraku. Makanya disebut sebagai Betania. Betani, rumah orang miskin. Saudara, house of misery. Saudara, kita tahu bahwa kemiskinan yang mengikat seseorang, mengikat pola pikir seseorang. Kalau orang udah diikat dengan pola pikir kemiskinan, selalu yang dipikirnya apa? Saya lagi kurang, saya lagi susah, saya lagi menderita. Oleh karena saya masih kurang, saya masih susah, saya lagi menderita, maka saya tidak perlu peduli dengan kesusahan orang. Tidak perlu peduli dengan kebutuhan orang. Itu roh kemiskinan saudaraku. Artinya apa saudara? Kita jadi orang yang seperti bahasa positifnya hemat. Padahal kikir. Kita sulit untuk memberi karena kita merasa diri kita masih kurang. Kita nggak mau repot-repot untuk nolong orang. Berkorban untuk orang. Saudara, itulah roh kemiskinan. Tapi kita bisa melihat saudaraku Yesus, Maria, saudara, dia ngerti untuk bisa mengalami terobosan, dia harus memiliki sikap, perilaku dan tindakan yang berkebalikan daripada roh kemiskinan itu. Perhatikan saudara di sini. Ketika Maria datang kepada Yesus, Maria datang dengan apa? Memberi seluruh hidupnya. Apa arti memberi seluruh hidupnya? Kita bisa lihat di sini. Dia membawa minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Harganya adalah 1 tahun kerja. Upah 1 tahun kerja. Artinya dia berikan hartanya. Kalau orang bawa harta, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa kau dibilang harta berada di situ? Karena gini, kalau orang bisa kasih harta, untuk dapat harta kan kita perlu apa? Air mata, air keringat, pikiran, perasaan, tenaga, kecerdasan, seluruh waktu kita tumpahkan untuk supaya kita bekerja, supaya untuk bisa mendapatkan uang ini. Dan sekarang uang yang didapat harusnya kita nikmati, tapi kita serahkan ke Tuhan. Ini yang namanya Maria menyerahkan seluruh hidupnya. Dia bawa minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Dia beri air matanya menetes jatuh di kaki Tuhan. Rambutnya membersihkan kaki Yesus. Rambut lama, kehormatan. Dia bawa hati yang mengasihi. Dia serahkan semua. Maria melakukan yang berkebalikan dengan apa yang diajarkan oleh siapa? Roh kemiskinan itu. Roh kemiskinan apa? Nuntut, minta untuk apa? Bisa nerima, ngambil. Itu roh kemiskinan. Saudara, tapi sebaliknya Maria untuk mematahkan roh kemiskinan ini, dia belajar untuk korbankan dirinya. Apa yang terjadi saudara? Ketika Maria memberikan seluruh hidupnya kepada Kristus, yang adalah kekuatan Allah, dinamis, dan hikmat Allah, Sophia. Apa yang terjadi saudara? Maria menerima apa? Pengampunan atas dosanya. Dia dikenal sebagai wanita berdosa. Maria menerima pemulihan dan pembaruan hidupnya. Orang yang merasa dikasihi, dia akan berbuat kasih lebih banyak karena dia lebih mengasihi. Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan bilang, setiap kali Injil diberitakan, perbuatan Maria, nama Maria akan disebut. Bahkan sampai hari ini, nama Maria kita sebut. Artinya apa saudaraku? Maria menerima, turut dimuliakan bersama-sama dengan siapa? Kristus.
secara keseluruhan Maria menerima lebih banyak daripada yang dia berikan, yang dia pikirkan, yang dia doakan. Pada saat apa saudara? Dia memberi seluruh hidupnya kepada Kristus. Maria dikenal sebagai wanita yang ada di Betani, terkenal karena Maria. Padahal Betani artinya rumah miskin. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, saudara mampir ke rumah bekas Maria Marta Lazarus. Di situ rumahnya besar sekali. Dan di situ ada apa? Penggilingan minyak. Dia punya pabrik minyak zaitun. Artinya apa saudara? Maria sangat diberkati. Bukan miskin lagi. Roh kemiskinan tidak lagi bisa menyentuh dia. Sudah dihancurkan dalam hidup dia. Kutuk kemiskinan dipatahkan dalam hidup dia. Maria menerima apa saudaraku? Berkat apa saudaraku? Berkat rohani, berkat jasmani, berkat sosial, berkat materi. Karena Maria mengasihi Tuhan. Amsal 8 ayat 21 katakan begini saudara. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Saudara, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau kita mengasihi Kristus, kekuatan dan hikmatnya yang menyebabkan saudara dan saya mendapatkan warisan dari harta sorgawi. Perbendaharaan kita akan terus diisi. Di setiap musim hidup kita, di setiap aspek hidup kita, Allah cukupi segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya, saya ingin dorong saudara hari ini. Saya minta saudara hari ini cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Bagaimana caranya saudara bisa semakin kita kenal Kristus, semakin besar kekuatan Allah, semakin besar hikmat Allah. Bagaimana caranya membangun yang namanya pengenalan akan Kristus saudaraku. Bagaimana bisa bertumbuh di dalam hikmat akan Kristus. Ada 4 hal saudara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Caranya gimana? Pagi-pagi baca Alkitab deh. Selingi juga baca buku-buku rohani. Saudara, sekarang di masa pandemi ini, itu banyak sekali YouTube channel yang buka gereja-gereja menara doa. Kayak GBI Musi Palem Indah Palembang. Kami disuruh Tuhan untuk buat menara doa setiap hari. Sejak masa pandemi, dari sejak Maret sampai hari ini, tiap hari. Kecuali hari Senin libur. Kami buat menara doa online. Di situ kami melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Kuasa Allah dinamis itu bekerja. Kuasa melakukan mujizat, orang-orang yang sakit banyak disembuhkan. Terobosan-terobosan keuangan. Hati yang diperbaharui lewat menara doa online ini. Saya melihat inilah waktunya. Saudara bisa isi pikiran saudara dengan firman Allah. Ketika saudara punya firman, saudara punya pengetahuan. Pada waktu saudara terus isi dengan pengetahuan firman Allah. Pada waktu saudara kena apa-apa, ada apa-apa, mau apa-apa, saudara datang menyembah. Roh Kudus akan mengubah pengetahuan firman menjadi apa? Hikmat Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Oleh karena itu selain isi pikiran tiap hari dengan firman, saudara harus isi hatinya. Isi hatinya dengan apa? Urapan kasih setiap hari. Bahasa roh tiap hari saudara, bahasa roh. Berdoa, naikkan nyanyian pujian. Penyembahan ke Tuhan tiap hari isi bahasa roh. Nyanyi nyembah. Nantikan Tuhan. Amin. Saudara bersaksi. Yang ketiga bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan. Bersekutu, sharing. Sama teman-teman bagi apa yang dia dapat dan lain sebagainya. Saya percaya saudara akan terus bertumbuh dalam hikmat Allah.
saudara akan bertumbuh dalam kuasa. Hidup saudara akan diberkati Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara sekarang. Kalau saudara boleh, saya bisa bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Saya mau sepakat berdoa untuk saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Roh Kudus memenuhi kami, Roh Kristus memenuhi kami, supaya kami bisa mendapatkan dinamis dan Sophia. Dinamis, kuasa untuk melakukan mujizat. Apa yang tidak mungkin buat kami menjadi mungkin ketika dinamis ini turun. Dalam nama Yesus, Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan buat terobosan keuangan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami karakter yang unggul. Karakter yang unggul. Moral yang unggul, perilaku yang unggul. Karena kami menjadi dinamis. Biarlah Tuhan Kau berikan kami, ya Tuhan, kekuatan untuk bisa menerima kekayaan dan mengelola kekayaan ini. Dinamis dan Sophia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.